Dalam keadaan rumah tangga sudah bermasalah, apakah bijak bila kita bertahan semata-mata karena anak? Salam Rahayu, kembali lagi dengan saya Dewi Sundari. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Kali ini, bahasan kita adalah seputar rumah tangga. Dalam keadaan rumah tangga sudah bermasalah, apakah bijak bila kita bertahan semata-mata karena anak? Ini merupakan pertanyaan yang sering sekali saya jumpai. Tiap hari pasti ada yang mengeluhkan situasi rumah tangganya terhadap saya. Ada yang masih serumah, tapi pasangannya selingkuh. Ada yang masih serumah, tapi bertengkar tiap hari. Bahkan ada juga yang hubungannya jarak jauh dan sama sekali sudah tidak pernah dinafkahi. Sehingga pada akhirnya yang bersangkutan hanya bertahan karena terpaksa. Karena terlanjur punya anak dan tidak ingin anaknya menjadi korban. Pikirnya, kalau sampai bercerai, anak akan jadi bagaimana? Anda mungkin mengira bahwa pemikiran seperti ini adalah benar. Bahwa kita harus rela berkorban demi anak, dan pengorbanan ini adalah sesuatu yang mulia. Padahal seringkali tidak seperti itu kenyataannya. Banyak pasangan memaksa untuk bertahan karena ingin anaknya tumbuh bahagia dalam sebuah keluarga yang utuh. Tetapi bagaimana caranya anak bisa bahagia bila orang tuanya saja tidak bahagia? Cepat atau lambat, anak akan tumbuh dewasa dan mereka akan melihat bahwa Anda berdua sekedar bertahan karena terpaksa. Sedikit-sedikit bertengkar, sedikit-sedikit saling diam. Yang ada, anak justru akan tertekan setiap saat. Bertanya-tanya apakah ketika dirinya pulang dari sekolah akan ada pertengkaran yang menunggunya di rumah. Adalah benar bahwa setiap anak pasti ingin orang tuanya rukun sampai tua, bersama selamanya. Tetapi bila hubungan ini sudah tidak sehat, lantas buat apa dipaksa? Anak malah akan semakin menderita dan menganggap bahwa pernikahan adalah sesuatu yang menyengsarakan. Sehingga tidak jarang anak-anak yang orang tuanya memaksakan untuk bertahan nantinya akan tumbuh menjadi orang yang tidak ingin menikah sama sekali. Padahal perceraian tidak lantas berarti bahwa anak Anda akan terlantar. Anda tetap bisa mengasihinya, tetap bisa bertanggung jawab terhadapnya, tanpa harus terikat pernikahan dengan orang yang tidak lagi cocok dengan Anda. Daripada melihat situasi pernikahan yang tidak menyenangkan, anak pasti akan lebih bahagia bila melihat orang tuanya bahagia meski dengan jalan hidup yang berbeda. Meskipun tentu saja, pada akhirnya keputusan ini ada di tangan Anda. Jika memang ingin bertahan, jika memang masih berharap pernikahan ini bisa diselamatkan, maka silakan. Pertimbangkan benar-benar Anda berhak atas keinginan Anda tersebut. Sebab semua orang pasti berharap menikah cukup sekali untuk selamanya. Kalau bisa, tetap utuh bersama orang ini sampai tua. Kiranya Anda membutuhkan sarana untuk memperbaiki kembali hubungan rumah tangga yang sudah tidak sehat, maka ada baiknya Anda menggunakan jimat keris semar kuning. Sarana spiritual ini memancarkan energi pengasihan, yang antara lain dimaksudkan sebagai pegangan agar hubungan suami istri kembali harmonis. Bila perlu akan diritualkan dulu sesuai nama Anda dan pasangan. Lebih jelasnya, boleh Anda hubungi nomor yang tertera di layar, perkenalkan diri Anda, dan sampaikan keinginan Anda untuk mendapatkan keris semar sebagai sarana keharmonisan rumah tangga. Selanjutnya akan kami bantu sebaik mungkin, termasuk acaranya bagaimana dan syaratnya apa saja. Sampai di sini, kurang lebihnya demikianlah yang dapat saya sampaikan seputar apakah kita harus mempertahankan pernikahan demi anak-anak kita. Semoga menjadikan pertimbangan bagi Anda. Akhir kata, terima kasih banyak untuk Anda yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam Rahayu.